Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi hasil diskusi kami, yaitu mengenai materi proses dan fungsi ilmu jiwa, di mana ini merupakan mata kuliah ilmu jiwa oleh dosen pengampu Ibu Dr. Mustalifah Nihaya SPSI MPD. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri Haryani, dan yang kedua Nurul Latisa Anggraini, dan yang ketiga Gunawan. Adapun latar belakang dari materi kami yaitu ilmu jiwa atau psikologi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari proses mental dan perilaku manusia. Pemahaman tentang proses dan fungsi ilmu jiwa sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, kesehatan mental, dan pengembangan diri. Dengan memahami bagaimana manusia berpikir, merasa, dan berperilaku, kita dapat mengembangkan strategi yang efektif untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengatasi masalah-masalah yang terkait dengan perilaku manusia. Rumusan masalah yang akan kami capai yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan fungsi kognitif dan fungsi afektif dalam ilmu jiwa, dan yang kedua, bagaimana konsep dasar perilaku manusia menurut psikologi, dan yang ketiga, bagaimana hubungan antara stimulus dan respons dalam pembentukan perilaku, dan yang terakhir, apa peran sistem saraf dalam perilaku manusia. Baik, yang pertama fungsi kognitif dan fungsi afektif. Fungsi kognitif merujuk pada proses mental yang melibatkan pemrosesan informasi seperti persepsi, perhatian, memori, pemikiran, dan pengambilan keputusan. Fungsi ini berkembang secara bertahap sepanjang usia, dimulai dari tahap sensori motor hingga formal operasional. Persepsi adalah proses interpretasi stimulus sensorik dari lingkungan, misalnya mata mendeteksi cahaya dan otak menginterpretasikannya sebagai objek. Gangguan persepsi itu seperti halusinasi dapat terjadi pada skizofrenia. Memori itu berkemampuan menyimpan dan mengambil informasi. Pemikiran dan pemecahan masalah itu melibatkan logika dan kreativitas. Fungsi afektif berkaitan dengan emosi, perasaan, dan motivasi. Ini melibatkan pengalaman subjektif yang memengaruhi perilaku. Menurut teori James Lange menyatakan bahwa emosi muncul dari respon fisiologis terhadap stimulus. Sementara teori Canonbers menyatakan bahwa emosi dan respons fisiologis terjadi secara simultan atau serentak. Dari emosi dasar, Paul Ekman mengidentifikasi 6 emosi universal, yaitu senang, sedih, marah, takut, jijik, dan terkejut. Fungsi ini membantu survival seperti takut yang memicu respon lari dari bahaya. Motivasi yaitu dorongan internal untuk bertindak, dibagi menjadi intrinsik sebagai kesenangan dan ekstrinsik sebagai hadiah. Seperti teori Maslow Hierarchy of Needs menjelaskan bahwa kebutuhan fisiologis harus terpenuhi sebelum yang lebih tinggi seperti aktualisasi diri. Adapun pengaruh pada kesehatan mental dari fungsi afektif yaitu ketidakseimbangan dapat menyebabkan depresi atau kecemasan. Dan yang kedua atau bagian B, konsep dasar perilaku manusia. Perilaku manusia didefinisikan sebagai tindakan yang dapat diamati atau diukur,
mencakup gerakan fisik, ucapan, dan ekspresi emosional. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku seperti faktor biologis, faktor lingkungan, dan faktor psikologis. Faktor biologis yaitu genetik dan hormon memengaruhi temperamen, misalnya kadar serotonin rendah terkait dengan perilaku agresif. Faktor lingkungan yaitu pembelajaran sosial melalui observasi membentuk perilaku. Seperti anak yang melihat orang tua merokok cenderung akan meniru. Dan faktor psikologis yaitu kepribadian. Seperti model Big Five memprediksi pola perilaku, yaitu orang ekstrovert lebih aktif secara sosial. Adapun jenis perilaku yaitu perilaku overt versus covert. Overt adalah yang terlihat seperti berlari. Covert adalah internal seperti berpikir. Perilaku adaptif versus maladaptif. Adaptif mendukung survival atau belajar dari kesalahan. Maladaptif seperti kecanduan yang merusak. Konsep ini menekankan bahwa perilaku bukanlah statis, melainkan dinamis dan dapat dimodifikasi melalui pengkondisian atau terapi. Adapun poin C yaitu hubungan antara stimulus dan respon. Hubungan stimulus di respon atau SR adalah fondasi behaviorisme di mana stimulus atau rangsangan dari lingkungan memicu respon atau reaksi. Perilaku. Ivan Pavlov memperkenalkan konsep ini melalui eksperimen conditioning klasik pada anjing di mana bel atau stimulus netral dipasangkan dengan makanan atau stimulus euconditioned hingga bel saja memicu air liur atau respon conditioned. 1. Adapun teori dan mekanisme conditioning klasik yaitu stimulus conditioned atau US menghasilkan respon euconditioned atau UR, stimulus conditioned atau CS dipasangkan dengan US untuk menghasilkan respon conditioned atau CR. Rumus sederhana aplikasi mengatasi fobia melalui desensitization atau menormalkan tingkat kepekaan tubuh terhadap stimulus tertentu. Conditioning operan ya B.F. Skinner menekankan penguatan atau reinforcement dan hukuman respon yang diikuti penguatan positif atau hadiah meningkatkan kemungkinan terulang, misalnya gaji atau penguatan mendorong kerja keras. Adapun poin kedua yaitu faktor yang memengaruhi hubungan S dan R, generalisasi dan diskriminasi atau respon dapat digeneralisasikan ke stimulus serupa rasa takut semua anjing setelah digigit satu atau diskriminasikan hanya anjing tertentu. Extinction jika CS tidak lagi dipasangkan dengan US dan CR, hilang hubungan S dan R menjelaskan banyak perilaku sehari-hari, seperti iklan yang memasangkan produk dengan emosi positif namun kritik. Dari psikologi kognitif menyatakan bahwa proses mental internal juga berperan, bukan hanya SR langsung. Bagian D, peran dan sistem saraf dalam perilaku. Bagian 1, komponen utama. Neuron unit dasar terdiri dari dendrit penerima sinyal, akson pengiriman sinyal, dan sinapsis pertemuan antara neuron. Otak cerebrum mengontrol fungsi kognitif tinggi seperti pikiran, memori, dan kesadaran, serta tanggung jawab atas gerakan sadar. Cerebrum berfungsi untuk koordinasi
koordinasi motorik, keseimbangan, dan postur tubuh. Batang otak mengendalikan fungsi vital optimis. Left frontal mengontrol fungsi eksekutif. Limbic system termasuk emosi dan memori mempengaruhi respon emosional. Sistem saraf otonom. Simpatis mengingatkan detak jantung saat stres dan parasimpatik menenangkan. Bagian 2, pengaruh pada perilaku. Perilaku motorik. Sistem saraf pusat SSP mengirim sinyal ke otot untuk gerakan sadar, misalnya berjalan. Perilaku emosional, ketidakseimbangan neurotransmitter seperti rendahnya GABA, asam gamma neurotransmitter menyebabkan kecemasan. Plastisitas saraf, otak dapat berubah, mengingatkan pembelajaran dan pemulihan dari cedera yang mendukung modifikasi perilaku melalui terapi. Kesimpulan dari materi kami, proses dan fungsi ilmu jiwa saling terkait dalam membentuk perilaku manusia. Fungsi kognitif dan efektif menyediakan dasar mental. Konsep perilaku menjelaskan manifestasinya. Hubungan stimulus respon menggambarkan pemicu dan sistem saraf sebagai infrastruktur biologis. Pemahaman ini memberikan kawasan holistik untuk mengatasi masalah-masalah yang terkait dengan perilaku manusia dan meningkatkan kualitas hidup. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon kurang dan lebihnya saya minta maaf. Wallahu bisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.